Halo guys, di kesempatan ini kita membahas tentang masalah tidak bisa menerima refund di aplikasi TikTok Shop dan juga skema pemakaian voucher refund di aplikasi tersebut. Langsung saja di sini saya punya sebuah pesanan yang tiba-tiba saja di-cancel oleh jasa kirimnya dan dikembalikan ke penjualnya teman-teman. Deliver to seller dikembalikan ke penjualnya. Saya heran juga kenapa seperti itu. Padahal produk ini sudah sering saya beli dan tiba-tiba aja dikembalikan kayak gitu guys, dan saldonya itu nggak masuk ke akun Dana yang sudah saya kaitkan sebelumnya. Nah, untuk nilai pesanannya ini adalah Rp468.000. Ini lumayan guys menurut saya begitu. Dan langsung aja kita akan bahas seperti apa proses pengembalian atau refund uang kita di aplikasi TikTok Shop terbaru saat ini. Oke, jadi kita klik di bagian free returns-nya ini teman-teman untuk paket yang anggaplah gagal dikirim seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan count refund tidak bisa dikembalikan ya. Nah, sebelumnya itu saya bayar pakai Briva, jadi tidak bisa dikembalikan ke Briva lagi, guys. Oke, sekarang langsung kita klik aja di bagian check refund metodenya. Jadi di bagian bawah pesanan kita itu kita klik dulu, kita ubah untuk metode pengembalian dananya. Nah, di sini sekarang itu untuk metode pengembalian dana di aplikasi TikTok Shop ada yang namanya fitur saldo. Nah, fitur saldo ini baru-baru ada di TikTok Shop, yang sebelumnya bisa kita gunakan aplikasi Dana, tapi sekarang harus pakai saldo. Dan langsung aja kita klik submit guys. Langsung kita klik submit dan untuk refundnya ini atau pengembaliannya akan langsung di approved ya, atau langsung disetujui seperti itu. Nah, setelah kita klik submit, untuk refundnya sudah langsung disetujui teman-teman, langsung berhasil begitu. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi. Hanya saja sekarang saya akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan uang kita tersebut. Untuk berbelanja kah atau untuk apa begitu? Langsung aja kita bahas sekarang ini. Oke teman-teman. Nah, sekarang bisa kita lihat dari saldonya itu sudah masuk 468.000 tanpa ada potongan sepeser pun. Jadi berapapun uang yang sudah kita habiskan untuk belanja, semuanya dikembalikan secara utuh dalam fitur saldo ini. Jadi ini adalah dompet digital punya TikTok Shop. Kalau kayak di Shopee mungkin dia Shopee Pay begitu guys. Oke. Jadi refund completed, untuk pengembalian sudah berhasil, sudah komplit, dan sekarang kita bahas lagi tentang saldo refund ini. Welcome to saldo refund. Kita set PIN terlebih dahulu guys. Jadi seperti Shopee Pay, kita bisa menggunakan uang ini untuk berbelanja berikutnya. Oke, kita buat PIN terlebih dahulu sesuai dengan teman-teman, sesuai dengan angka-angka yang teman-teman inginkan ya. Dan pastikan angkanya itu tidak begitu mudah lah ditebak guys. Karena ini isinya uang begitu. Jadi kita buat PIN dulu, saya buat PIN dulu guys. Ada 6 digit. Nah, langsung aja kita klik next ya. PIN-nya sudah berhasil kita buat. Nah, di dalam saldo refund ini bisa kita lihat ada 468.000 uang kita di sini teman-teman. Oke, refundnya tadi, transaksinya detailnya bisa kita lihat juga di sini ya. 468.000. Waktu pengembalian juga teman-teman bisa lihat di situ. Kapan dikembalikannya, jam berapa begitu, semuanya bisa terlihat secara detail seperti ini. Nah, sekarang tinggal bisa dicairkan atau enggak nih? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Jadi kita bisa withdraw. Kita bisa withdraw ke rekening atau ke e-wallet seperti itu. Nah, kita coba dulu withdraw teman-teman. Nah, di sini akan disediakan metode untuk penukarannya. Nah, di sini saya sudah sebelumnya itu sudah mengkaitkan akun Dana saya di sini dan bisa kita transfer ke akun Dana tersebut, guys. Wah, keren sekali ya. Jadi di sini seperti Shopee Pay lah begitu. Jadi uang kita ini tidak akan hilang atau tidak harus kita gunakan untuk belanja lagi. Jadi misalnya kita sudah nggak niat lagi nih belanja, kita bisa ini aja. Kita bisa cairkan aja uangnya ke aplikasi Dana misalkan gitu, atau ke rekening bisa kita tambahin juga untuk metode yang lainnya guys begitu. Jadi ini ada metode bank transfer juga sudah disediakan di sini. Jadi teman-teman tinggal klik aja untuk bank transfernya ini dan teman-teman tambahin untuk rekening bank yang teman-teman miliki. Jadi aman banget nih. Uang kita tidak akan hilang atau tidak diharuskan untuk belanja lagi. Jadi sekarang sesuai dengan keinginan kita aja. Oke, di sini tinggal kita masukin aja untuk detail daripada rekening bank kita, nama banknya, nama pemilik rekeningnya sesuai dengan nama kita tentunya ya.
Oke, bank account number itu nomor rekening yang kita miliki, kemudian masukin alamat email, kemudian kita submit guys. Cuma di sini saya tidak melakukan withdraw atau tidak melakukan penukaran, tapi saya akan coba menggunakannya untuk belanja. Nah, bagaimana kalau voucher ini kita gunakan untuk belanja? Sorry, bukan voucher ya, tapi saldo refund. Bagaimana saldo refund ini kita gunakan untuk belanja? Apakah kita bisa tambah sesuka hati dengan menggunakan saldo dari e-wallet atau kita bisa tambahkan dengan saldo dari yang lain-lainnya begitu? Karena di video saya sebelumnya itu pernah saya bahas tentang saldo voucher refund di Lazada itu penggunaannya tidak sefleksibel ini guys. Oke, dulu saya bahas tentang Lazada sempat ya. Itu pengembalian saldonya cukup rumit teman-teman, dia berupa voucher. Oke, sekarang kita skip aja dulu ya. Di sini untuk metode withdrawnya sudah disediakan sangat banyak sebenarnya. Dan sekarang saya gunakan untuk belanja. Nah, teman-teman, di sini untuk saldonya ini sudah bisa langsung kita aktifkan, sudah bisa langsung kita gunakan untuk belanja sebesar 468.000. Jadi di sini untuk pembelanjaan kita itu terserah kita. Kalau misalkan kurang, tinggal ditambah. Kalau misalkan lebih kecil daripada saldo yang kita miliki, sisanya itu tetap akan ada di sana begitu. Jadi tidak akan hilang, guys. Nah, cuman di sini untuk penambahannya, misalkan uangnya ini kan kurang gitu ya. Uangnya kurang. Untuk metode penambahannya ini tidak didukung oleh apa ya? Briva begitu ya, tidak didukung oleh transfer bank langsung. Oke, tapi didukung oleh wallet-wallet yang lain seperti GoPay, OVO bisa ya untuk melakukan penambahan kekurangan saldonya. Link aja juga bisa, guys. Nah, cuman di sini kalau menurut saya sih kalau misalkan virtual akunnya atau ya virtual akun lah begitu dari bank diaktifkan ini lebih enak lagi. Misalkan kita kurang cuma belanja kurang misalkan kurang 20.000 atau misalkan kurang 100.000 lah gitu. Jadi kita bisa transfer langsung, tapi sayangnya tidak bisa kita tambah dengan menggunakan metode pembayaran seperti ini. Nah, itu kekurangannya teman-teman. Tapi kita bisa tambah dengan e-wallet yang lain seperti GoPay, OVO, Link aja dan e-wallet yang lainnya begitu. Oke guys, jadi seperti itu syarat pada saat video ini saya buat dan semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Saldonya bisa kita tambah dengan eh, apa ya? Dengan virtual akun lah begitu transfer langsung dari bank. Oke teman-teman, kita bahas dulu tentang paket saya yang dibatalkan. Waktu itu saya pakai GNT teman-teman. Padahal waktu itu sudah sampai di Palu tuh. Sudah sampai di Palu tapi malah dibalikin lagi ke sellernya, saya nggak tahu kenapa juga, padahal ini saya sudah ngarep banget karena barang tersebut mau saya gunakan begitu, tiba-tiba aja lah kok barangnya malah dikembaliin. Oke guys, sekian saja untuk video kita kali ini, semoga saja bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inspirasi tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk dibantu support channel ini lagi. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.